Kita bukan 350 tahun dijajah. Bangsa ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Umat ini bukan umat yang menyerah begitu saja ketika dijajah. Umat ini terus melakukan perlawanan sambung sinambung dari satu daerah ke daerah lain tanpa henti. Sebuah penghinaan yang sangat dalam kalau dikatakan 350 tahun dijajah. Tidak, ini adalah 350 tahun jihad melawan penjajahan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beruntung karena para dai yang sangat cerdas ini membawa dinil Islam dengan begitu agungnya menjelang datangnya imperialisme barat ke Indonesia. Kan Bapak Ibu sekalian, kita bukan 350 tahun dijajah. Bangsa ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Umat ini bukan umat yang menyerah begitu saja ketika dijajah. Umat ini terus melakukan perlawanan sambung sinambung dari satu daerah ke daerah lain tanpa henti. Sebuah penghinaan yang sangat dalam kalau dikatakan 350 tahun dijajah. Tidak, ini adalah 350 tahun jihad melawan penjajahan. Betapa luar biasanya para sultan-sultan kita dalam mengawal Nusantara ini supaya kemudian para penjajah tidak bisa seenaknya seperti yang mereka lakukan di Amerika, seperti yang mereka lakukan di Afrika, mengambil kekayaan Nusantara. Kita berjuang, kita bertarung, kita melawan. Itu sebabnya dari Nusantara ini tidak ada pasar budak. Beda dengan penjajahan yang di Afrika dan di Amerika yang begitu mereka menyerah karena tidak punya elan vital berupa dinil Islam yang menggerakkan jihad fisabilillah. Begitu mudah mereka diperbudak. Begitu mudah mereka dihancurkan. Begitu mudah mereka dijajah. Kita ini diperintah pada abad ke-16 dan 17 oleh sultan-sultan perkasa. Bahkan juga perempuan-perempuan perkasa. Ini the power of emak-emak. Jangan diremehkan. Sekarang ini apa-apa power of emak-emak. Siapa yang rajin nyebarkan informasi kajian? Emak-emak. Siapa yang rajin share berbagai macam artikel pembelaan tentang Islam? Emak-emak. Semua grup WhatsApp dikirimi. Dan jangan salah, di abad ke-16 ada seorang ratu perempuan dari Jepara, namanya Kalinyamat. 3 kali dia mengirim 300 kapal menyerang Portugis di Malaka. Sampai digambarkan dalam babat dia itu bertapa telanjang. Apa maknanya bertapa telanjang? Sebenarnya itu bahasa kiasan, simbol, yaitu dia menghabiskan seluruh hartanya untuk jihad fisabilillah sampai seperti diumpamakan seperti orang yang telanjang. Maka dia kenal, Portugis mencatatnya sebagai mawar laut utara, racunnya merambah ke Malaka. 300 kapal, Anda bayangkan. Beli kapal satu berapa harganya? Mahal sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan mengirim 300 kapal bersama pasukannya itu bukan kerja yang sederhana. Di barat yang ditunjuk Iskandar Muda untuk memimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka yang hendak menjajah Aceh, siapa? Emak-emak namanya Kemalahayati Laksamana yang hari ini dimasukkan oleh salah satu lembaga kebudayaan Islam internasional sebagai satu dari 10 wanita paling berpengaruh, wanita muslimah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Laksamana Kemalahayati dari Aceh, Indonesia. Betapa para sultan ini sultan yang mencintai syariat Allah. Anda tahu Iskandar Muda, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Putra mahkota yang sangat diharapkan akan melanjutkan perjuangannya. Pada suatu hari jatuh ke dalam dosa zina.
padahal dia sudah menikah. Putra mahkota ini namanya Merah Pupok, dan ini satu-satunya putra laki-laki Iskandar Muda. Apa yang lakukan Iskandar Muda? Dengan air mata berderai-derai katakan, rajam putraku sekarang. Sesuai hukum syariat, rajam putraku sekarang. Bagaimana pelanjut Anda? Bagaimana pewaris tahta Anda? Pemilik kerajaan adalah Allah. Tapi dia putra kesayangan Anda. Keluarlah dari lisan Iskandar Muda satu ucapan yang kelak akan menjadi hadith maja atau peribahasa dalam bahasa Aceh yang menjadi panduan hidup sampai hari ini. Bunyinya, mati anak mepat jirat, mati hukum hana patamida. Kalau anak mati pasti ada kuburnya. Tapi kalau hukum yang mati, kemana lagi hendak dicari? Maka putranya dihukum sesuai syariat Allah. Di Mataram, Sultan Agung yang mengerahkan kekuatan sampai 2 kali menyerbu Batavia untuk membebaskannya dari penyerbuan penjajah juga mengalami nelangsa yang sama. Putra mahkotanya, Raden Mas Sahwaurat, juga berzina, tapi dia masih bujangan, belum menikah. Apa yang dilakukan? Dia cambuk sendiri putranya 100 kali, kemudian dia asingkan selama 2 tahun. Sayang, dia tidak membatalkan hak mahkota atas putranya ini, sehingga ketika kelak naik tahta, sang putra ini justru menjadi seorang raja yang dimakan dendam kesumat kepada orang-orang yang dia anggap terlibat menyengsarakan dirinya ketika menjadi putra mahkota. Dan tragedi di Mataram dimulai dengan masa pemerintahan Amangkurat pertama, raja yang banyak angkara murka ini. Betapa besar perjuangan itu terus digelorakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada tahun 1746 seorang pangeran keluar dari istana Mataram di Surakarta. Bersamanya keluar 2/3 pangeran dan 2/3 Bupati Nayaka bersama para tumenggung. 9 tahun berikutnya berdarah-darah pemerintah VOC melawan dia yang berjihad, dan jihadnya membentang dari Banyuwangi sampai Banyumas. Dari Banyuwangi di Jawa Timur sampai Banyumas di ujung Jawa Tengah menjelang Jawa Barat. Didampingi oleh seorang putri, wanita yang menjadi istri yang sangat disayanginya. Dan dia adalah keturunan Sultan Abdul Qahir dari Bima, yang permaisuri Sultan Abdul Qahir berasal dari kerajaan Guatallo di Makassar. Maka berkumpul di dalam diri wanita ini, namanya Niken Larayuwati, yang kemudian akan kenal sebagai Ratu Ageng Tegal Rejo, seorang mujahidah sejati yang bahkan melahirkan putra mahkota untuk suaminya di lereng Gunung Sindoro. Bayangkan, gerilya 9 tahun, seorang perempuan, lagi-lagi the power of emak-emak. 9 tahun. Pada tahun 1755, VOC yang sudah kehabisan dana untuk mendanai perang melawan lelaki yang bernama Pangeran Mangkubumi ini melakukan tipu muslihat. Ada seorang Arab di Semarang didandani sebagai utusan Sultan Turki, kemudian diutus ke pedalaman untuk menemui Pangeran Mangkubumi, membujuk dengan bujukan palsu, yaitu kalau Pangeran Mangkubumi bersedia menghentikan perang, maka dia akan diangkat jadi sultan, sebagai sultan sah, diakui oleh Daulah Utsmaniyah di Turki sebagai perwakilannya di Nusantara. Sultan ini terbujuk karena tidak bisa diverifikasi saat itu apakah ini utusan benar atau utusan palsu. Belum ada WhatsApp. Maka dia naik tahta di Yogyakarta sebagai Sultan Hamengkubuwono pertama. Semangat perlawanan terhadap penjajah tidak pernah dia padamkan, dan itu diwariskan kepada istrinya, Ratu Ageng Niken Larayuwati. Dan sang Ratu Ageng kemudian menimang-nimang cicitnya untuk kelak menjadi mujahid yang lebih besar dari suaminya. Nama cicitnya ketika lahir Mustohar, ketika dikhitan Ontowiryo, ketika menikah Diponegoro. Ini hasil didikan seorang wanita yang sehati baja, seorang wanita yang sangat tangguh luar biasa.
Maka bergolak jihad lagi di Jawa 1825 sampai 1830. 20 juta gulden kas pemerintah Belanda habis sampai nyaris bangkrut. Gara-gara bangkrutnya pemerintah kolonial di Nusantara, Belgia yang ada di Eropa lepas dari penjajahan Belanda. 15.000 serdadu Belanda tewas di pertempuran. Dan pangeran ini kepalanya dihargai 40.000 gulden. Siapapun yang bisa menemukan dan menyerahkannya. Tipu muslihat lagi. Dan ditangkap pangeran ini pada tahun 1830. Sebuah penjebakan yang sangat khianat. Yang dia mengatakan, ini lagi-lagi watak pemimpin muslim Nusantara yang sangat indah. Ketika berunding dengan Jenderal de Kock dan dia ditipu, kemudian ditangkap itu, dia mengatakan dalam babatnya mengenang, sebenarnya kalau aku mau, aku bisa membunuh jenderal ini. Tapi ini akan menjadi catatan yang begitu buruk. Seorang pemimpin muslim dan mujahid membunuh musuhnya di meja perundingan. Tidak, demi Allah, aku tidak ingin menodai jihadku dengan perkara seperti ini. Maka untuk mengungkapkan kemarahannya yang luar biasa, beliau meremas lengan kursi yang didudukinya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Magelang, datanglah ke museum bekas kediaman Residen Magelang. Di situ masih ada kursi yang beliau duduki dan ada bekas lengan kursi yang remuk karena ditekan oleh beliau untuk menahan kemarahan yang sangat besar itu. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, modal besar kita untuk bangkit kelak menjadi bangsa muslim yang akan membawa kejayaan agung bagi kaum muslimin di seluruh dunia bahkan. Alhamdulillah.